guys, perkenalkan nama saya Mustaqim. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus Universitas Dian Nusantara. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan peran dan fungsi bahasa. Bahasa menurut Depdiknas adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Dan menurut Harun Rasyid, Mansur, dan Suratno, bahasa adalah struktur dan makna yang bebas dari penggunaannya sebagai tanda yang menyimpulkan satu tujuan. Dan bahasa menurut Plato adalah pada dasarnya adalah pernyataan pikiran seorang dengan perantara onomata, nama, benda atau suatu, dan remata, ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badan yang nyata, misalnya verbal dan nonverbal. Simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat indera manusia untuk melakukan fungsi bahasa. Adapun asal-usul bahasa Indonesia, sumber akar atau bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada masa itu disebut lingua franca atau bahasa perantara untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. Fungsi utama bahasa Melayu: 1. Bahasa kebudayaan. 2. Bahasa perhubungan. 3. Bahasa perdagangan. Dan 4. Bahasa resmi kerajaan. Bukti tertulis menyatakan bahwa bahasa Melayu dipakai di suatu daerah diketahui dari ditemukannya prasasti. Mengapa bahasa Melayu? Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa seperti dalam bahasa Jawa, Ngoko, Kromo, atau perbedaan bahasa kasar dan halus dalam bahasa Sunda. Bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penutur asli bahasa Melayu bukan merupakan penduduk dominan yang secara politik, ekonomi, dan sosial budaya pada waktu itu, sehingga penutur bahasa lain tidak merasa dikalahkan. Halo guys, perkenalkan nama saya Mustaqim. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus Universitas Dian Nusantara. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan peran dan fungsi bahasa. Bahasa menurut Depdiknas adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Bahasa menurut Harun Rasyid, Mansur, dan Suratno adalah struktur dan makna yang bebas dari penggunaannya sebagai tanda yang menyimpulkan suatu tujuan. Dan menurut Plato, pada dasarnya adalah pernyataan pikiran seorang dengan perantaraan onomata, nama benda atau sesuatu, dan remata, ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal dapat diperkuat dengan gerak-gerik badan yang nyata, misalnya verbal dan nonverbal. Simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat indera manusia untuk melakukan fungsi bahasa. Adapun asal-usul bahasa Indonesia, sumber atau akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada masa itu disebut lingua franca atau bahasa perantara untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. Fungsi utama bahasa Melayu: 1. Kebudayaan.
2. Perhubungan, 3. Perdagangan, dan 4. Resmi kerajaan. Bukti tertulis yang menyatakan bahwa bahasa Melayu pernah dipakai di suatu daerah diketahui dari ditemukannya prasasti. Mengapa bahasa Melayu? Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenalkan tingkat bahasa seperti dalam bahasa Jawa, Ngoko, Kromo, atau perbedaan bahasa kasar dan halus dalam bahasa Sunda. Bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penutur asli bahasa Melayu bukan merupakan penduduk dominan yang secara politik, ekonomi, dan sosial budaya pada waktu itu, sehingga penutur bahasa lain tidak merasa dikalahkan. Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa Nusantara sehingga tidak dapat dianggap sebagai bahasa asing. Dan bahasa Melayu merupakan lingua franca dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di Nusantara sejak abad ke-7. Migrasi kemudian juga turut memperluas pemakaiannya. Selain di negara yang disebut sebelumnya, bahasa Melayu dituturkan pula di Afrika Selatan, Sri Lanka, Thailand Selatan, Filipina Selatan, Myanmar Selatan, sebagai kecil, Kamboja, hingga Papua Nugini. Bahasa ini dituturkan oleh penduduk Pulau Christmas dan Kepulauan Cocos yang menjadi bagian Australia. Adapun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Dari tahun 1901 disusun ejaan 1 yaitu ejaan Van Ophusen, dan tahun 1908 berdiri Balai Pustaka. Tahun 1928 penentuan bahasa nasional yaitu dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Tanggal 18 Agustus 1945 diakui dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 36 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947 ejaan 2 dibuat menggantikan sebelumnya yaitu ejaan Suwandi atau Republik. Tanggal 16 Agustus 1972 ejaan yang disempurnakan diresmikan. Kongres Bahasa Indonesia keempat berhasil membentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Buku Bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia baku adalah sebagai pemersatu dalam hubungan sosial antara manusia dan sebagai penanda kepribadian, mengungkapkan perasaan dan jati diri. Sebagai pemanambah wibawa, menjaga komunikasi yang santun. Sebagai kerangka acuan dan tindak tutur yang kontrol. Fungsi informasi mengungkapkan perasaan. Misalnya, kita mengungkapkan perasaan kepada seorang wanita dan dalam berita-berita di televisi. Adapun fungsi bahasa secara umum, alat ekspresi diri, perlakuan terhadap antar anggota masyarakat. Misalnya kita berbicara kepada teman, kerabat, atau saudara. Adapun fungsi adaptasi, integrasi sosial berhubungan dengan sosial. Misalnya, kita beradaptasi dengan teman sekolah yang baru atau kampus dan teman kerja. Kontrol sosial mengatur tingkah laku. Adapun kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, negara, dan daerah. Bahasa negara merupakan bahasa primer dan baku yang seringkali digunakan pada kesempatan yang formal. Fungsi pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dan terakhir nomor 4 sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Terima kasih guys. Dalam video kali ini saya akan mengakhiri karena waktu yang ditentukan tidak cukup lama untuk menerangkan peran dan fungsi bahasa dalam waktu yang panjang. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.